khazanah keilmuan fikih membolehkan sujud hanya watul jabhah. Ini jelas takdirnya ya. Wala yajibu wat'u yadaihi wa rukbataihi wa qadamaihi fil adhar. Menurut Imam siapa? Rafi'i. Atau menurut imam orang yang baru sholat itu nggak usah imam-imaman sudah begitu. Jadi wis pancen awalnya wis salah. Nah, kita sebagai kiai barang salah disyafaati. Kita anggap apa? Sah. Kaya Kanjeng Nabi ini ora melok dosa tapi siap nyafaati umat sing tukang dosa. Mulane api-api Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah ora melok dosa kok mikir nasibe wong dosa. Iku nak ra saking apike wong. Ora melok dosa mikir nasibe wong. Lah repote sing dosa dhewe ra mikir nasibe. Lah mulane kula nabi Kanjeng Nabi sakit. Cuma kok ora pantes wong beliau karuan para pangeran tak sakit. Tapi kula mesti sakit. Lah opo mikir wong sing ora melok dosa kok mikir wong sing napa? Dosa. Mulane sampeyan nak kepen tambah sayang ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu nganggo pikiran. Maksudnya orang lagu tok Gus Abang. Jadi sayang Nabi ku ya nganggo lagu Gus Abang ya oleh. Tapi juga harus pakai konstruksi napa? Pikiran bil aqlis salim. Kalau nak delok hadis syafaat itu nangis. Lha ora melok dosa kok mikir nasibe wong dosa. Wong mestine mlebu swarga awal mundur gara-gara demi umatnya sing kagian dosa. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Muhammad kamu akan dikasih Tuhanmu kemudian Anda puas. Fatardo itu ridho itu puas. Dawe Nabi seperti fa wala ardo wa wahidun min ummati finnar. Dari kata radiya yardo la ardo. Kula boten bakal ridho, boten bakal seneng wa wahidun min ummati finnar. Selagi umat saya yang ahli tauhid masuk niku sing bulet-bulet. Niku dipikir Nabi. Mulane sampeyan nak kepengin dipikir Nabi syaratnya ojo terus non. Itu ndak pemahaman yang benar. Tapi saya pastikan makanya ketika Abdul Hasan Asadili ketemu orang soleh yang sangat fanatik, wong kudu bener terus. Abdul Hasan marah, jika Anda memaksakan orang harus bener terus, berarti faqat ahabba Allah tadharu syafaatuhu sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang terlalu ideal itu berarti ingin orang ketok syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana yang jenengan kudu tabah mahabbah ning Rasulullah sallallahu alaihi. Jadi beliau diriwayati tahajud itu demi punya hak napa? Syafaat. Perangkat yang dipakai apa? Ya sujud. Makanya saya memulai malam ini dengan sujud. Perangkat yang dipakai Rasulullah itu apa? Sujud. Nabi Nuh angkat tangan, Nabi Ibrahim angkat tangan, Nabi Isa angkat tangan, Nabi Musa angkat tangan. Tapi Rasulullah itu tahu betul bahwa yang namanya Allah itu Tuhan. Tuhan itu tidak terbatasi oleh hukum akhirat. Jadi kira iso di pendapat Pak Mu'tazilah, ingat loh Allah ini sudah akhirat loh, sudah finish, nggak bisa diulang-ulang lagi, nggak bisa. Allah tetap yaf'alu ma yasha. Dileng-eleng ya. Kalau cara berpikir Mu'tazilah kubu sebelah itu, Allah itu nggak beri hak syafaat sama Nabi karena setelah mati sudah final. Jadi nak Kanjeng Nabi nyafaati kira-kira dieling dong ini Nabi, eling loh niki pun akhirat. Lah nak Allah mengampuni juga, Allah ini konstitusinya nggak memungkinkan karena sudah final. Itu salah besar. Dunia dan akhirat tidak bisa membatasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tetap sebagai Tuhan meskipun di akhirat dan tetap ala kulli syai'in qadir. Nah berhubung Rasulullah itu tahu betul kalau Allah ala kulli syai'in qadir, umat yang banyak dosanya tetap Nabi berharap disyafaati. Perangkatnya apa? Masyhur itu. Fa akhirru lahu sajidah. Maka saya tersungkur ning ngersane Allah kula sujud. Terus Nabi tidak mengangkat-ngangkat kepalanya. Sampai Allah piyambak yang memerintahkan, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'ta wasfa' tusyaffa. Muhammad angkat kepala kamu minta apa tak kasih, minta hak syafaat tak kasih. Makanya kalau memulai ini dengan napa tema napa sujud. Mugi-mugi sujudnya kalau jinan ditampi dene Allah Subhanahu. Nak sing ora ideal nganggo partai siapa? Imam Rafi. Tapi kalau yakin wong desa-desa sing sujudnya salah ora Rafi'inan pancen goblok. Nah tapi ini alhamdulillah goblok ono pembenaran. Jadi sampean sing syukur saking apike Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing goblok ya ono sing bela. Saking disuwe enak lah dadi umat Kanjeng Nabi enak ummatun marhumah apa ummatun marhum. Dawuh Kanjeng Nabi umatku ora bejo piye sing awal aku
sing nutup Nabi Isa. Pokoke bejo terus. Wis wae sampean kudu yakin pokoke wis bejo terus. Walana busyra napa? Bisadin mustamirin laisa yanfat haitsu utina atau anjama al fakhral mabas. Pokoke seneng mustamir, seneng terus menerus, ora pas nyanyi tok. Kados Gus Abang mboten seneng iku terus menerus. Kalau seneng Nabi terus menerus, ora pas nyanyi tok. Tapi Gus Abang nggih sami, nggih seneng terus. Tapi saya ulang lagi, senang Nabi itu jangan hanya nyanyi, konstruksi pikirannya itu yang benar. Saya akhir-akhir ini sering matur tentang khalayak rame. Senang sejati itu adalah konstruksi akal, al-iltizat al-akli. Kita punya kenyamanan berpikir. Misalnya Rasulullah mengajarkan hadhil alam khalaqahu Allah. Alam ini diciptakan Allah. Kenapa? Karena konstruksi pikiran Islam itu sederhana. Hadhil alam ini maujudah. Bumi langit kadung maujudah. Di mana maujudah pasti disebabkan oleh sesuatu yang wujud. Berhubung yang wujud ini penyebab, maka berstatus super, yaitu disebut wajibil wujud. Berhubung wajibil wujud ini pencipta, maka harus berstatus qadim. Niku kula turu iso, mergo ajaran Islam masuk akal. Dan yo umpama Islam ngajari ngene, bumi iku sing gawe Yesus. Tapi lahirnya bumi, lahirnya Yesus ning bumi. Wong bumi kok ambek pangerane dhisik bumi ini. Bingung gak? Cara akal itu gak iso turu cara kula ana ajaran ngono. Umpama diajar ngene, Firaun itu pangeran. Nah, makanya digojlok oleh Nabi Musa. Pangeran sapa Musa? Rabbukum wa rabbu abaikumul awalin. Saya mengerani buyut-buyutmu. Nak kowe pangeran berarti buyutem sakake gak duwe apa? Tapi Islam itu mengajarkan sesuatu yang menyamankan akal. Wajadah halawatal iman. Makanya kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, Nabi bukan sekedar al-jamalul wajhi, wajahnya ganteng, tapi al-jamalul akli, akal cara berpikir juga ganteng. Sehingga kita ngikuti itu enak sekali. Kita diajari bahwa hadhil alam khalaqahal maujud. Karena maujud ini pencipta berstatus super, namanya wajibul wujud. Karena pencipta statusnya harus qadim, harus awal. Kan enak terus iso turun. Jadi misalnya kita darani sing dadi pangeran kuwi ali kan bingung. Nek kanca kula mulai ali tebelan zaman ra usah iskal aku. Zaman dereng kawin piyambake santri kajen kula santri sarang tapi sering teng kamar kula ya. Nganti dekne dadi kiai. Dadine kiai dhisik kula, nak Habib mulai lahir mun Habib. Dadine kiai dilatih Gus Zaki, dilatih kula. Nak Habibe mulai lahir. Dados benten nggih. Nak Habib ku badatu Rasulillah mulai lahir nggih. Habib. Nak kiai latihan ya kudu sabar ngempet. Tapi ini kita mau Habib Ali Sarah, kalau buatan gocok Habib dia ada buatan wantun, Habib Ali wantun, boleh alit kan cekulo. Terus, kalau mohon lah, mencintai Rasulullah itu juga harus dibangun oleh likaumi yaqilun, likaumi yatafakkar. Masalah sosial juga gitu. Rasulullah itu ngajarkan kowe cong nak iman be Allah be hari akhir mulyakno tangga, mulyakno tamu, ambek bojo sing apik, ambek anak sing apik. Sehingga banyak pakar mengatakan laulam yakun maja'a bi Muhammadun dinan lakana fi aqlin nasi hasanan. Andai kan Muhammad tidak mengatakan itu agama, akal manusia pun mengatakan semua yang dibawa itu baik. Ajaran kok enak ngono mbek kanca hormat, sing lomo mbek tangga, sing lomo mbek anak. Aja gampang suudzon mbek wong liya. Itu andai kan di atas namakan agama, akal pun menerima. Begitu juga ajaran tentang Allah itu qadim. Allah itu al-awwal. Di mana-mana pencipta ya lebih mendahului yang diciptakan. Coba misalnya agama ini cerita, sing dadi pangeran si A, lahirnya ana taune 2000 piro. Memang terus bingung. Wong pangeran kok duwe tanggal apa? Lahir. Mulane kula nu saged turu. Mulane kula niku korban ayam terus sering turu kula. Mergo duwe agama sing menyenangkan pikiran. Umpama agama iki konsep sing gak masuk akal, ora iso turu aku ya. Ya mau misalnya sing diarani pangeran itu sing lahir di bumi. Mosok pangeran mbek sing dipangerani dhisik sing di pangerane. Lah niku sing disebut al-jamalul aqli. Terus Islam itu bukan sekedar ngajak, Rasulullah itu bukan sekedar punya al-jamalul wajhi, tapi juga punya al-jamalul aqli. Sehingga Nabi itu kalau debat itu tidak pernah kalah. Meskipun ratau bahsul masail. Bahsul masail dipimpin Surya ya lucu no. Masa Rasulullah dipimpin apa? Surya. Rasulullah nate ditangkleti, nate dawuh al-qatil wal maqtul finnar, yang membunuh maupun yang dibunuh sama-sama masuk neraka.
Terus ditanya, "Hadza al-qatil, fama balul maqtul?" Oke, yang membunuh di neraka. Lalu dosanya yang terbunuh apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, "Innahu kana harisun ala qatli sahibi." Jika sesama muslim saling perang pakai pedang, sebetulnya semuanya mentalnya qatil. Mentalnya semuanya pembunuh. Cuma yang terbunuh sial saja, tapi mentalnya pembunuh. Jadi enak caranya jawab Nabi, kenapa yang maktul juga masuk neraka? Sebetulnya mentalnya dia qatil, pembunuh. Ya jelas ya, kayak apa cerdasnya Rasulullah. Makanya juga ngalami al-jamalul akli, akalnya juga nyaman dan mudah diikuti. Sekolah suwon, kenapa Nabi masih minta syafaat di akhirat? Karena Nabi berso bahwa akhirat tidak membatasi kudroy Allah Subhanahu wa ta'ala. Ojo kaya kubu sebelah iki akhirat wis ora ono syafaat, ora ono donga wis mati ya wis ora iso ditambahi ngamal. Wong pangeran kok dibates. Betes, wong kholi para habaib para kiai ndongakno matur pangeran. Wis ning pangeran ya terserah pangeran ala kulli syai'in. Dir pangeran kok disemprit. Awas lho ya Allah, ini sudah finish lho. Ingat lho aturannya. Bocah ora tau ngaji, paham ge. Jadi makanya kula niki tapi tenan lho tetep lamun ngundang kula Mas pun tertarik. Pokoke kula niku daripada kecewa, mun niku kula mau menonton putih-putih. Saya hanya menghadiri yang pernah sepuh. Jadi saya kemarin di Mbah Nafek, Basal itu mbah saya karena misalnya nih mbah saya. Saya di Lirboyo karena gurunya Mbah Mun. Pokoknya saya nggak merasa guru, saya usah ngundang. Demen kecewa. Mun ini kalau umumno nih. Ya ali ini ngundang kulo, itu perkara konco. Ini kemauan aslinya orang ngundang. Dolan Gus, saya usah niat ngaji. Terus gitu, lalu biasanya kalian Mbah Nafek. Terus akhir-akhirin kalian Gus lagi. Tapi berhubung konco, rata kok bolak-balik ya. Gitu. Mohon kalau terasakan gitu, terus jelas cara Imam Sinten Rafi'i wala yajibu wat'u yadaihi wa rukbataihi wa qadamaihi fil adhar. Cara madzhab Imam Sinten Rafi'i. Ya terus nak ana wong desa sujude salah wis maklumi wae pira-pira gelem napa sujud. Tapi nak sing roh Suriah yo fantasi ora ngono lah. Sedelok wong akeh. Tapi kalau nak salat jarang dadi imam makmum, dadi sujude bener ora ana wong roh. Jadi imam resiko disawang ya. Mohon kalau terus non, itu dawe Imam Rafi'i. Terus kultu ini dawe Imam Nawawi. Kita tahu dalam disiplin fikih Syafi'iyah, jika Nawawi dan Rafi'i khilaf menang mana? Menang Rafi'i. Jadi mazhab itu ya kayak politik. Kayak politik. Nawawi dan Rafi'i kalau khilaf menang mana? Nawawi. Ya lucu. Kok menang kalahan? Kultu ngucap sapa ingsun to matur sapa ingsun al-azharu te sing oleh azhari wujubu wajibe wat'u yadaihi wa rukbataihi wa qadamaihi. Jadi dari Imam Nawawi sujud harus melibatkan apa? Al-jabhah, dua tangan, dua lutut dan dua apa? Qadamen. Berarti berapa? 7 anggota. Terus dewa Imam Nawawi malih wajibu ayat mainna. Terus kemudian masyhur itu kan kalau dalam kitab takrib mu'in jabhanya itu ma'atahamulin yasir, agak ditekan. Tapi di situ nggak ada keterangan harus ngecap apa enggak tahu saya. Pokoknya harus agak ditekan. Ma'atahamulin yasir, harus agak ditekan. Tapi tidak tahu ya apa wajib ngecap enggak. Orang katanya ya Ali enggak wajib ngecap, cukup apa? Ditekan. Tapi ada yang bilang gini itu Gus, angger saja daya larang ya rapati yo. Berkumpul no. Tapi yang disepakati ulama begini ya, saya akan cerita tentang sujud. Saya ini meskipun modern, saya itu modern sekali. Artinya modern itu ya gaul lah, saya itu milenial lah. Tapi kalau saya ilmu itu sangat konvensional. Saya itu baca tentang sujud itu dari kitab apa saja, mulai kitab tasawuf, kitab apa saja. Begini ya yang penting. Nanti di akhirat itu simahum fi wujuhihim min atharis. Itu semua ulama mengatakan asari sujud adalah nurun fil wajhi, adalah cahaya di wajah. Sehingga nanti Rasulullah niteni umat itu yaumatarul mu'minin al mu'minati napa yas'a nuruhum. Jadi Nabi nanti niteni jenengan itu karena wajahnya bersinar. Jika Anda wudunya sempurna, maka sinarnya akan sempurna. Maka kata Rasulullah, kalau kamu ingin saya kenal, inna ummati yut'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu. Makanya meskipun nutul begini sah, tapi itu bahaya gak dikenali Nabi karena mesti kelip-kelip, paham ya?
Sajane cari Imam Syafi'i kan sya'ratun wahidah sing lam takhruj an khadir ra'si itu sah. Jadi nak rambut keliwiran di sini dikasih apa air gak sah karena keluar dari batas kepala. Tapi kalau di sini sah meskipun sya'ratun wahidah. Tapi resikonya nanti kelip-kelip. Kalau kamu ingin sempurna gini, tak beri syarat. Saya diajari Mbah Mun diajari Said Alawi sampai Rasulullah. Kalau ingin sempurna gini, semua guru-guru kita ngajarin gini. Jadi ini ada kamu sampaikan ya, ini ya, gini ya, kembalikan lagi begini. Ya, jadi apa? Gimana? Gini loh ya, ini gini ya, ini sampai apa? Kofahu, ya belakang nggak tahu saya bahasa Arab belakang kofahu ini ya. Bahasanya ibhamaihi ala somahi udunaihi wa musabbihatahu ala musabbihati. Ini sekaligus orang Kudus berlatihan bahasa Arab. Nah ini memang buyut-buyut saya orang Kudus, mungkin saya senior lah. Agak, maksudnya saya tidak ngomong sama Habib yang Jawa-Jawa ini. Kalau sama Habib kan biasa bahasa Arab, terasa dilatih. Yang Jawa kan tetap lebih banyak ini. Saya harus tak anggap murid. Habib buatan wani. Ya ali konco buatan. Ngeten. Ya, ibhamaihi ala somakai udunaihi wa musabbihatahu ala musab. Terus semua yumiru ya kata. Macamnya menyamuru yumiru karena amarro yumiru itu sarannya jadi dia harus bisa sorob ya. Amarro yumiru apa? Imroron. Asarro yusiru isroron. Ajalla yujilu ijlalan. Ini gini terus begini. Terus dikembalikan ke sini. Nah itu kalau betul begitu, itu pasti nurnya banyak. Apalagi yang gondrong, wah itu kalau murub semua itu sudah gampang dikenali. Makanya kamu jangan janggal kalau ada kiai, ada habib yang gondrong, itu ada sanatnya. Lho kalau ini betul guyon tenan, jadi sing gundul itu ya ada sanate, sing gondrong ya ada sanate. Tapi biasa nih dong ngelakoni sedurungnya untuk sanat. Lah itu sing mari repot itu deh. Nah, kata Rasulullah, dawai Rasulullah, kalau kamu ingin sangat bersinar maka harus memperbanyak atau menambah jumlah wajib. Jadi misalnya ini wajib kan sampai sini, sampai agak sini. Saya ulang lagi ya, wajibnya kan ma'al mirfaqain segini, harus sampai nisfal adud segini, biar sinarnya tambah. Misalnya masul kodamen harus ma'al ka'ben, ya agak dilebihin. Pokoknya dibonusi semua supaya sinarnya tambah. Itu saja setelah punya nur semua. Orang-orang soleh masih ngendikan Rabbana atsmim lana nurana. Rasulullah yang sudah nur, saya ulang lagi, Rasulullah yang sudah nur masih berdoa, oh maj'al bila amamin nuran wa nuran wa min tahti nuran, sampai terakhir waj'alni nuran, ya Allah depan saya ada nur. Maka kita mengenali Nabi itu mudah sekali, karena wajahnya nur, dadanya nur, belakangnya nur, semua Rasulullah itu nur nanti di akhirat. Problemnya Rasulullah mengenali kita yang klip-klip itu. Makanya ini kan, jadi kita ngenalinya Nabi gampang karena Nabi nur, Rasulullah ngenali sampai klip-klip. Mulai ojo baleni wudu apa? Cukuman. Ya nak saya sah dalam madzhab napa? Sah. Nah kecuali wudu li tabarrud atau wudu tajdid. Saya tuh wudu sempurna pas sholat tok. Untuk sholat maktubah saya wudu sempurna. Tapi kalau wudu yang harian biasa standar. Ya jelas ya. Jadi apa sanat-sanat kita sampai caranya wudu itu diajarkan. Napa diajarkan. Jadi termasuk saya diajari guru-guru saya caranya tadi. Kalau masur roksi itu seperti itu. Apalagi bahasanya tuh masur roksi. Kira-kira rambut sitok itu, misalnya sampean tak ketok rambutnya sitok, wong darani ketok rambut atau ngetok sirah. Rambut. Makanya itu kan potensi masalah. Makanya Imam Abu Hanifah berpendapat minimal qadrun nasiyah. Pokoknya kira-kira keceluk. Misalnya ada anak yatim, Nabi mengajarkan kalau ketemu anak yatim usahakan mengusap sirahnya. Kira-kira kamu dulit tuh tersinggung apa seneng gitu aja gitu itu ngukurnya ngono. Kira-kira ana cah yatim dulit sah. Ndak kira-kira sah apa menyinggung itu? Ya, alhamdulillah saya paham. Jadi ngoten mau ukurannya gitu aja. Caci nek paham. Ini provokator.
Tapi begini ya, apapun itu sampean cocok tidak cocok itu ilmu ya. Yang dikatakan Imam Rafi'i itu ilmu. Jadi menurut beliau yang namanya sujud itu cukup watul jabhah, ini alhamdulillah. Menurut saya Imam Rafi'i juga agak salah. Logikanya gini, termasuk murtad i'tiqadi, murtad fi'li itu adalah orang sujud pada berhala. Seorang lagi, termasuk yang menjadikan murtad orang sujud pada, kira-kira sekedar watul jabhah sah murtadnya apa harus melibatkan anggota 7? Watul jabhah lah, iya wong go murtad sah kok go sujud rasa, kira-kira gitu cara pikiran Imam Rafi'i. Lah yang go murtad sah kok digo salat ora sah. Jadi cara kula dadi pendukung Imam Rafi'i, muhibbine Imam Rafi'i niku carane bela sebuti wong sujud ning berhala iku untuk jadi murtad melibatkan 7 anggota apa cukup baduk edok? Baduk edok. Ya wis tak ngono go murtad sah ya go salat sah. Iku cara pikirane siapa? Imam Rafi'i. Nah cara korema pikiran Imam Nawawi, sujud yang pangeran sing sempurna. Cek sombong sing sujud batu etok, kira-kira gitu. Ben sempurna melibatkan 7 berapa? Anggota. Terus kalau saya ada uzur, insya Allah saya bantu baca Minhajut Thalibin seperti yang saya baca tadi. Alawiyin mulai Sayyid Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Sayyid Abdul Al-Haddad, bahkan Habib Ali Sohibi Simtiduror di manaqibnya itu wa huwa yulazimu qira'ata Minhajut Thalibin, yang beliau mulazamah dalam baca kitab Minhajut Thalibin. Dan saya mencintai beliau sekali karena saya punya kitab beliau dikasih Habib Muhammad namanya Al-Anfas Al-Habasyiyah. Itu kalau ngendikan Allah fil fikhi wa alayka bil fikhi fa inna bihi qiwa masyari'ah, karena dengan fikih itu terjaganya apa? Syariah. Itu kalau muji fikih sundul langit. Karena Habib Ali adalah murid dari Mufti Syafi'i. Dan alhamdulillah di kanan saya ini ada Habib Al-Habsyi, makanya beliau yang baca doa tadi. Sama-sama apa? Al-Habsyi. Nah, tadi oleh Amin bawanter, karena saya jarang amin. Kalau sama saya beliau nakalan, nggak pernah beliau mau berdoa. Saya dibully suruh berdoa, dia yang amin. Tapi doa saya mustajab. Tadi beliau yang doa, saya yang amin. Mesti mandi, maksud sampai akhirnya mandi. Jadi saya mohon sekali semohon-mohonnya, fikih dasar itu kita pelajari. Misalnya sujud itu apa? Yang dikatakan sujud adalah secara fikih. Nah ini terakhir sujudul qalbi. Saya tadi kan sudah bilang, saya belajar sujud itu hampir kitab apa saja. Di kitab Ithafus Sadat Al-Muttaqin diterangkan ada satu sujud lagi yang harus Anda lakukan, yaitu sujudul qalbi. Sujud artinya tunduk. Kamu jangan hanya tunduk secara fisik, juga tunduk secara hati. Harus tunduk secara apa? Hati. Yaitu caranya meyakini la haula wala quwata illa billah. Jadi kita tunduk sama Allah bukan sekadar secara fisik, tapi pikiran kita, hati kita. Maka Rasulullah itu unik. Yang sujud itu adalah wajahnya, tapi Rasulullah nak ngedikan tuh saja adalah kawaji wa sam'i wa basori wa mukhi wa asbi sampai wa mastaqal tadi kodam. Itu Rasulullah SAW. Jadi ngedikan sing sujud teng jenengan Gusti boten sekedar wajah kula, sam'i wa basori wa mukhi wa asbi. Mukhi kira-kira sumsum, asbi bangsa urat wa mastaqal tadi kodam. Pokoknya sing kula beto, sing kula nggih jalan semuanya sujud. Jadi makanya kita diajari Rasulullah SAW